Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah لا معبود بحق ولا محبوب بحق سواه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا إنك أنت جواد كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة وأيتها الأخوات rahimani wa rahimakumullah. Kita buka majlis kita dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tadi Ustaz Ali membuka dengan sebuah ayat di surat Beliau mengatakan fa idza hayyitum bi tahiyyah. Apa artinya itu? Kalau kalian disalami, diberi penghormatan dengan satu ucapan penghormatan, apa lagi ayatnya? Fa hayyu bi ahsana minha. Maka jawablah dengan yang lebih baik, au rudduha, atau jawablah. Ya, para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menjawab salam lebih baik itu adalah, jadi ada dua cara menjawab salam, lebih baik atau sama. Rudduha itu maksudnya balaslah dengan seimbang. Ya, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Hujan di luar. Ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Subhanallah. Ana rencana bawa roda dua tadi. Ya, insyaallah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, ya. Jadi ada dua cara menjawab salam. Fahayyu bi ahsana minha, jawablah dengan yang lebih baik, au rudduha, atau jawablah dengan yang semisalnya. Kalau orang mengucap salam kepada kita, assalamualaikum, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang mengucap salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullah, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau orang mengucapkan salam dengan kita kepada kita, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, rudduha, jawablah dengan yang semisal dengan itu, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini adab menjawab salam. Jadi tidak kurang dari apa yang didoakan untuk kita. Jadi kalau orang mendoakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Tapi kalau udah dia jawab assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Jangan buat-buat, jangan kreatif. Teman-teman pandai bahasa Arab. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa hidayatuhu wa taufiquhu wa inayatuhu. Nah, itu bid'ah semuanya gitu. Kalau itu baru bid'ah. Ya, itu maksud dari firman Allah. Fahayyu bi ahsana minha, jawablah dengan yang lebih baik, au rudduha. Tadi teman-teman itu ahsana minha atau rudduha. Ada masih ingat salamnya Ali tadi? Ali rudduha. Beliau tadi mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rudduha, jawab dengan yang semisal. Itu udah sama poinnya. Ya, dan menjawab salam itu bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam, karena assalam adalah alif lam syamsiyah, harus dibaca alif lamnya, jangan dibiarkan dia menjadi nakirah, karena dia ma'rifah. Apa itu nakirah? Apa itu ma'rifah? Kuliah di UIN atau kuliah di STP tahu itu. Baik.
UNP juga sebentar lagi kan mau buka prodi bahasa Arab katanya ya. Sudah kerjasama dengan Libya, kabarnya begitu. Masya Allah. Baik teman-teman dimuliakan Allah SWT. InsyaAllah di waktu yang terbatas ini kita akan melanjutkan pembahasan kepada maksud ya, maudhu'ul hadis, kepada inti hadis. Kemarin kita baru membahas tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa nama aslinya? Jundub bin Junada. Dan Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? Mu'adz bin Jabal. A'lamun nasi bil halal wal haram. Manusia yang paling tahu tentang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Ya. Dan ini termasuk azhadun nas, termasuk manusia yang paling zuhud. Tentunya setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Dan kita kemarin mengatakan bahwa hadis ini berbicara tentang 3 akhlak. Ini termasuk aslun min usulil akhlak. Termasuk hadis inti tentang akhlak. Berbicara tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada orang lain. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Teman-teman, kalau kita lihat, ternyata Rasulullah SAW ketika memberikan wasiat kepada para sahabat tidak pernah melepaskan wasiat takwa. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ketika pergi ke Yaman, Rasulullah mengatakan, "Usika bitaqwallah. Ittaqillaha fi sirrika wa alaniyatik." Bertakwalah kepada Allah saat engkau sendiri atau saat engkau bersama-sama. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mewasiatkan takwa kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Sa'id Al-Khudri, kepada sahabat-sahabat yang lain. Bertakwa, alaikum bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Kata Rasulullah, kalian harus bertakwa kepada Allah, karena takwa itu adalah inti dari segala kebaikan. Mau mendapatkan kebaikan di dunia, mau mendapatkan kebaikan di kampus, mau mendapatkan kebaikan di tempat belajar, mau mendapatkan kebaikan di jalanan, mau mendapatkan kebaikan saat berdagang di pasar, mau offline atau online, ittaqullah. Mau beruntung, ittaqullah. Mau menang, ittaqullah. Jima'u kulli khair. Kata Rasulullah juga, ittaqullah fa innaha ra'su kulli amr. Inti dari segala urusan itu adalah takwa kepada Allah. Sekarang kan Rasulullah ingin mengatakan, pastikan setiap rencana kita, setiap strategi kita, setiap cita-cita kita, setiap angan-angan kita, muaranya adalah takwa Allah. Jadi kalau ditanya 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, tahun depan, antum mau di mana? Jawaban itu harusnya menambah ketakwaan kita kepada Allah. Saya mau di sini. Kenapa? Karena di situ saya lebih bisa bertakwa kepada Allah. Karena di situ saya lebih bisa bertakwa kepada Allah. Karena mengerjakan itu saya lebih bisa bertakwa kepada Allah. Jima'u kulli khair. Teman-teman dimuliakan Allah SWT, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, "Mat taqwa?" Apa itu takwa? Lalu Ubay mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan dha syaukin?" Tidakkah engkau pernah melewati jalan yang penuh dengan duri? Jalan yang penuh dengan paku? Jalan yang penuh kalau teman-teman jalan dari mana jalan yang buruk di Padang nih? Kayaknya enggak ada yang enggak buruk ya. Salah ya. Tadi Anda baru lewat dari Lubuk Turun mau ke Balai Baru lewat Sungai Lareng, lewat Makam Mini. Tahu ya? Lewat Makam Mini. Itu jalannya Masya Allah. Lubangnya itu cantik. Kotak-kotak ya kan. Anda sering mikir sama istri, ini kok cepat sekali dilobangi tapi lambat ditutup lagi. Terus Anda berpikir mungkin harus ada rapat anggaran berikutnya. Jadi rapat anggaran melobangi jalan, rapat tahun ini dulu. Tahun depan baru rapat untuk menambalnya lagi. La ilaha illallah zalim. Umar bin Khattab pernah mengatakan di Madinah, beliau ngomong, kalaulah ada seekor keledai jatuh di Irak saja gara-gara jalan yang jelek keledai, maka Umar akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar dengan wali kota kita? Apa kabar dengan anggota legislatif kita? Ini kebenaran kita sampaikan. Siapapun wali kotanya, kita tidak sebut nama siapapun gubernurnya, siapapun menterinya, itu tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
Kalau kita lewat jalan yang seperti itu gimana? Apakah main gas saja sambil cuci mata gas? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Nah, maka kata Umar bin Khattab, ya saya pernah melewati jalan seperti itu. Ditanya oleh Ubay, bagaimana kamu melewati jalan yang seperti itu, hai Amirul Mukminin? Berhati-hati supaya tidak terpijak duri. Kalau jalan penuh lubang, siapa di sini orang Riau? Pasir Pengarayan tahu? Di situ kampungnya. Itu masya Allah sekali jalannya. Dulu lubang kecil, terakhir ke situ udah jadi danau aja. Ya, mana pemerintah Riau? Ya, zalim. Diapakan uangnya? Ya. Wih, luar biasa. Na'udzubillah jalan ke Pasir Pengarayan. Na'udzubillah. Masjid banyak, cantik-cantik. Tapi tidak ada efek orang ramai ke masjid. Tidak ada yang peduli dengan jalan pemerintah. Subhanallah. Masjid bangun bagus-bagus, jalan seperti itu. Apa yang dilakukan? Ya, hati-hati, belok-belok. Bahkan waktu itu abangnya ayah ya, om mana meninggal dunia di Dalu-Dalu. Sananya lagi kan, ke pasir. Itu Anda subuh hari lewat, Anda tidak yakin bisa mobil lewat di sana. Maka kan mobil jarang subuh ya, Anda berhenti dulu, tunggu mobil dulu lewat. Dia kasih contoh dulu kita. Tuh, kalau terbalik ya udah berarti kita lewat sana. Ya Anda mikirnya gitu, serius. Anda takut. Ya. Akhirnya ada satu mobil Pajero. Pajero kita ya sama agak tinggi lah kan. Terus lewatnya. Masih ragu juga Anda. Ternyata di belakang Pajero ada mobil kecil. Mungkin seperti Agi atau Ella lewat juga dia. Lah, yang kecil aja berani kan. Alhamdulillah. Jadi hati-hati, tidak mau sembarangan. Maka kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa itu. Hati-hati. Tidak mau sembarang makan. Tidak mau sembarangan minum. Tidak mau sembarangan ngomong. Tidak sembarangan komentar. Tidak sembarangan post video, post foto, post status. Itu orang bertakwa tidak sembarangan dia. Tidak sembarangan parkir. Tidak sembarangan buang sampah. Tidak sembarangan melirikkan mata. Itu orang bertakwa. Dia tidak sembarangan, dia hati-hati. Karena dia khawatir dia salah lihat, atau salah cara melihat, atau salah ngomong, atau salah parkir. Dia takut dengan kesalahannya itu timbul dosa. Kalau orang bertakwa berpikirnya seperti itu. Hati-hati. Yang sudah menikah, tugas suami membawa nafkah, pulang ke rumah, tidak sembarangan dia bawa uang. Bahkan orang-orang salafus saleh disebut bertakwa karena mereka meninggalkan sebahagian yang mubah. Jelas mubah, jelas halal, tidak dia makan, tidak dia pakai, tidak dia lakukan. Itu wara'. Luar biasa. Salafun saleh dulu seperti itu. Makanya mereka disebut khairul quruni qarni. Sekarang kan Rasulullah yang mengatakan umat yang paling bertakwa itu di zaman bukan khairul qurun. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Para sahabat mengatakan qala thalatha. Zaman Rasulullah, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan satu zaman setelah itu. Jadi teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa itu luar biasa. Hati-hati. Dia mau ngomong sama orang tuanya, dia pilih kata-kata yang tidak membuat orang tuanya sakit. Hati-hati. Dan subhanallah, Anda pernah membaca sebuah perkataan para ulama mengatakan bahwa kalau orang tuamu hati-hati, kalau orang tuamu yang hati-hati ngomong kepadamu karena takut salah ngomong, ketahuilah itu kedurhakaan. Paham? Kalau kita mesti hati-hati ngomong sama ayah kita, kita mesti hati-hati ngomong sama ibu kita. Tapi kalau orang tua kita yang hati-hati ngomong sama kita karena takut salah ngomong sama anaknya, itu durhaka. Saya dipahami teman-teman? Kalau ada orang tua bilang, Ali, ya Azka lah. Azka, kalau buruk-buruknya Azka aja contohnya. Ya, Azka, ayah mau ngomong sesuatu tapi gimana? Itu durhaka saya itu. Nggak ada cerita seperti itu. Nggak ada dua orang yang kita tidak akan pernah lebih hebat daripada dua orang ini, dan kita tidak akan pernah lebih terhormat daripada dua orang ini. Kecuali dengan ketakwaan ya. Ini dengan pandangan manusia. Siapa? Ibu dan ayah, lalu guru kita.
Mustahil kita lebih hebat. Walaupun guru SD kita S1 cuma, lalu kita nanti sudah profesor, doktor, haji, LCMA, ALM di belakangnya atau apa. Tidak ada cerita yang kita lebih hebat daripada guru SD kita. Jangan pernah merasa hebat pula. Itu kebalikan ya. Jadi kalau kita harus hati-hati. Jadi anak yang berbakti adalah anak yang bertakwa, hati-hati ngomong sama orang tuanya. Dan sehingga dia tidak membuat orang tuanya hati-hati ngomong kepada dia. Ya maksudnya seperti tadi itu loh. Umpamanya mungkin ayahnya hanya seorang petani, anaknya jadi menteri. Lalu pas pulang kampung, anaknya ya namanya menteri lah kan, keluar dari Alfa, kayak bawa HP ini. Oh mana situ. Terus ayahnya ngomong, ya ada yang mau yang ngomongin cuma itu udah durhaka dia tuh. Tidak ada ayah, tidak ada dia. Kan begitu kesimpulannya kan. Itu pula dia merasa lebih hebat. Maka kebalikannya, kalau kita mesti hati-hati. Itu takwa, hati-hati. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah mengatakan bahwa at-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil wal-'amalu bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dad li-yawmir rahil. Taqwa itu al-khawfu min al-jalil, takut pada Allah. Al-jalil ismun min asma'illah, al-jalil. Takut pada Allah. Takut ini semua jenis rasa takut. Ya. Rasa takut kita itu memang pertama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah bahas ini sewaktu tu'mina billah. Ya. Dulu mejanya di sebelah sana entah sini. Ini dah 3 kali pindah ya. Ya kan? Dulu di sana ada salah satu. Awal-awal sana meja ada salah satu. Kita bahas tentang tu'mina billah. Yaitu kamu beriman pada Allah, dan salah satu bentuk iman pada Allah adalah takut hanya kepada Allah. Takut yang mana? Itu dia. Ya. Kalau takut manusiawi ya takut kita sama singa. Nah, ada ceritanya orang ketemu singa, apa? Saya takut sama Allah. Makanlah. Tak ada. Ada. Itu takut manusiawi. Bukan berarti, Ustaz, teman saya udah syirik, Ustaz. Kenapa? Dia dikejar anjing, Ustaz. Takut dia, Ustaz. Kan syirik tuh. Nah, itu beda bab takutnya. Ya, beda. Jadi al-khawfu min al-jalil, takut pada Allah, takut diazab Allah, takut Allah tidak ridha, takut Allah tidak berkahi, takut Allah tidak rahmati. Itu orang bertakwa. Kalau saya bawa pulang uang ini, Allah rahmatikah saya nanti? Kalau saya makan ini, Allah ridha tak? Itu orang bertakwa tuh, selalu ridha Allah menjadi patokannya. Kalau saya begini, Allah ridha. Kalau saya begitu, Allah ridha. Atau tidak? Kalau saya pakai baju warna ini, Allah ridha atau tidak? Kalau saya angkat telepon ini, Allah ridha atau tidak? Kalau saya balas chat ini, Allah ridha atau tidak? Kalau saya post foto ini, post video ini, kalau saya komen seperti ini, Allah ridha atau tidak? Itu orang bertakwa. Dia selalu mengaitkan seluruh kegiatannya dengan Allah ridha atau tidak. Al-khawfu minal jalil, takut sekali kalau Allah tidak meridainya. Wal 'amalu bit tanzil, kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa itu beramal sesuai dengan tanzil. Ma huwa tanzil? Al-Quran wa sunnah. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-Quran dan sunnah. Beramal di sini maksudnya beribadah. Kita sudah bahas nih tentang bid'ah ya. Hadis nomor berapa? Nomor 5 atau nomor 4? Tentang bid'ah kita sudah bahas. Siapa perawi hadisnya? Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita alhamdulillah kan ada majelis ilmu, ikuti itu. Alhamdulillah, ini beruntung sekali teman-teman nih, baik yang hadir di sini atau yang datang dari luar. Allah mudahkan hadir. Alhamdulillah. Majelis ilmu sudah banyak, tapi jarang orang yang memanfaatkan itu. Bahkan majelis ilmu ini penyelamat kita dari api neraka. Hati-hati. Ya, jangan sampai ada majelis ilmu kita biarkan atau kita hadir hanya anak mungkin ini suudzannya nih, tapi enggak yakin lah. Tapi mungkin saja ada di antara kita yang hadir karena keterpaksaan, karena ada program di sini. Buang saja itu. Kita enggak lebih insyaallah dari 1 jam. Enggak lebih paling lebih 30 menit lah, ya kan? Banyak tuh ya. Paling lebih 5 menit lah atau 10 menit maksimal kalau ada tanya jawab yang agak hangat dikit mungkin ya.
Paling 70 menit itu udah paling lama itu, insya Allah. Ya, teman-teman kan capek mendengarkan 70 menit, apalagi yang menyampaikan itu lebih capek pula kalau udah 70 menit. Ya, insya Allah ada lebih dari 70 menit, insya Allah. Jadi kalau ada yang merasa agak, aduh saya sebenarnya capek nih pulang ini, tidak apa, kita masih syabab, masih pemuda semua. Ikhlaskan niat kita hadir di sini karena Allah. Kalau sudah ikhlas, ngantuk, wudu. Udah selesai wudu masih ngantuk juga. Nah dulu udah pernah ajarkan doanya kan? Bismika Allahumma ahya, bismika ini apa lagi? Sudah wudu masih ngantuk juga, tidur lagi gitu. Yang tidak bisa dilarang. Ya. Jadi teman-teman dimuliakan Allah, ikhlaskan. Ini al-amalu bitanzil, ini salah satu cara kita untuk beramal sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak membuat perkara-perkara baru dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Waridha bil qalil, kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, orang yang bertakwa itu dia ridha dengan pembagian Allah walaupun dia dapat sedikit. Ada dua penjual beras, toko A, toko B bersebelahan, buka sama-sama jam 7 pagi, pelayanannya sama-sama prima, Masya Allah, tabarakallah. Berasnya sama-sama good quality. Dia ramah, tidak ada dia marah, walaupun orang dah tanya, ko bareha. Jajak dudi, dia tidak marah. Ada hobi orang mau nanya aja, yang ko barada, yang ko barang. Dia lama udah ditanya semua, sudah diidentifikasi, akhirnya dia belanja di toko sebelah. Dan dia santai saja. Artinya penjual ini ramah, kedua-duanya, toko A, toko B sama-sama ramah. Pertanyaannya, ya, apakah mereka dapat keuntungan sama hari itu? Enggak. Padahal tutupnya sama, bukanya sama, pelayanannya sama, jenis berasnya sama. Enggak. Ini bukti bahwasanya rezeki itu Allah yang bagi. Dan orang bertakwa, walaupun dia hanya dapat sedikit saja, dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Mungkin ada rezeki dalam bentuk lain, mungkin ada rezeki di tempat lain. Itu orang bertakwa. Jadi tidak pernah dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya sudah belajar seminggu sebelum ujian, saya sudah berpandai-pandai dengan dosen, saya tidak pernah terlambat masuk kelas, kenapa B juga nilai saya, ya Allah? Orang bertakwa tidak akan mempertanyakan itu. Orang bertakwa hanya bilang, mungkin saya masih kurang belajar, mungkin salat duha saya kurang, mungkin infak saya kurang, yang redha saja. Itu orang bertakwa. Orang yang bertakwa. Waridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ini penting. Orang bertakwa itu selalu menyertakan orientasi akhirat dalam kehidupannya. Bersiap-siap untuk pulang kampung. Itu orang bertakwa itu. Al-isti'dad liyaumir rahim. Jadi dalam setiap omongannya selalu dia menyertakan pertanyaan, ini untungnya untuk akhirat saya apa ini? Itu orang bertakwa. Antum hadir ke sini, antum harus tahu kira-kira nanti apa keuntungan akhiratnya. Itu kan Masya Allah sebagian bayar. Ada mungkin jadi guru, mewakafkan waktunya, dirinya. Kira-kira untung akhiratnya apa? Kita harus tahu. Supaya lebih semangat. Teman-teman ingat kan rukun iman yang paling besar itu iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir, kan dua rukun iman ini sering digandengkan ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sering digandengkan. Kenapa? Karena seseorang itu akan bagus kualitas amalnya saat dia tahu untuk siapa dia beramal, dan dia juga tahu bahwa amalnya akan dibalasi nanti di akhirat. Tidak akan sia-sia amalnya. Nah, kita juga begitu. Masih banyak yang kuliah. Kira-kira kuliah itu untuk akhiratnya apa? Ada yang mungkin bekerja, ya. Ada yang mau mempersiapkan diri menikah. Tanya, kira-kira nih saya menikah dengan dia nih untuk akhiratnya apa? Yang perempuan nih saya terima pinangan dia, apa untuk akhirat untuk saya? Tawarkan keuntungan akhirat itu. Tapi jangan terlalu pede pula. Nikahlah dengan saya, kok kunci surga. Alhamdulillah. Terlalu pede. Antum harus punya penawaran itu. Penawaran terbaik itu yang paling cepat laku. Betul. Serius. Ya, jadi walaupun antum ST, misalnya teknika atau misalnya pendidikan umum, walaupun antum tidak SAG, antum tidak LC, tapi antum punya nilai jual akhirat itu wajib.
Kalau mau cepat, tapi kalau mungkin mau 40 tahun lagi ya itu terserah antum lah. Ya. Kalau 40 tahun lagi itu biasanya nikah daripada indahnya gitu. Ya. Jadi kalau mau nikah yang kualitas betul-betul ini antum harus punya nilai jual akhirat. Perempuan juga begitu. Jadi, saya yakin Ustaz kalau nikah sama dia, ini insya-Allah anak-anak saya ini akan jadi saleh-salehah, investasi akhirat. Tidak hanya itu, nanti antum pilih kuliah kemana, Bang? Antum pilih kerja, pastikan di situ ada keuntungan ukhrawi kita. Pastikan. Itu takwa. Itulah takwa. Jadi teman-teman dimuliakan Allah, ittaqillah haitsu ma kunta. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Siapa di sini tidak punya masalah? Tidak ada. Ini wajah-wajah bermasalahnya semuanya. Ya. Apa jalan keluar pertamanya? Ittaqullah. Anda sudah sering katakan ya. Ini pengingat untuk diri sendiri dan kita semua. Salah satu cara untuk menguji ketakwaan kita kepada Allah adalah apa? Saat kita sendiri di kamar. Kita sendiri di kamar nih. Baterai HP full, paket baru dibeli, dan tersenyum 4G di sudut kanan HP kita. Kita sendiri di kamar nih. Apa yang kita buka, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton menunjukkan tingkatan kualitas takwa kita. Sendirian ya di kamar. Kalau rame-rame kan Masya Allah. Ya, Masya Allah nih, saleh. Pakai peci Masya Allah, bajunya bagus-bagus. Bertakwa semua nampaknya. Ya mungkin antum-antum melihatnya juga bertakwa, tapi ketakwaan kita itu betul-betul diuji nanti saat kita sendiri. Makanya kata Rasulullah, ittaqillaha fi sirrika wa alaniyati. Bertakwalah kepada Allah saat kamu sendiri dan saat kamu ramai-ramai. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Di kamar mandi, ittaqullah. Di kantor, ittaqullah. Di sekolah, ittaqullah. Di kampus, ittaqullah. Di masjid, ittaqullah. Di jalan, ittaqullah. Di angkot, ittaqullah. Di mana? Ittaqullah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Alam ta'lam bi anna Allah yara. Kan kita tahu Allah Maha melihat, maka ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini hak Allah. Ini akhlak kita kepada Allah. Yang berikutnya, akhlak kita kepada diri sendiri. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Perbuatan baik ini akan menghapus catatan perbuatan buruk. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan hasanat, perbuatan-perbuatan baik akan menghapus catatan sayyi'at. Dan ketahuilah teman-teman yang dimuliakan Allah, mayoritas ulama mengatakan setiap amal saleh, setiap ibadah yang fadilah atau keutamaannya adalah menghapus dosa, maka yang dimaksud dosa tersebut adalah dosa as-saghair dunal kabair, yaitu dosa kecil bukan dosa besar. Ini mayoritas ulama bilang seperti itu. Apa contoh amalan yang menghapus dosa? Siapa yang tahu? Istighfar, ahsanta. Apa lagi? Berjalan ke masjid, kata Rasulullah, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Dosa yang mana? Dosa kecil. Apa lagi? Berwudu, ahsanti. Kata Rasulullah SAW, dosa kita itu ikut mengalir ke bawah, ikut hilang bersama dengan air wudu yang turun ke bawah sampai tetes terakhir. Kita basuh wajah kita, ini matanya sering berdosa, mulut ini sering berdosa, hidung mungkin ada dosanya, telinga saat kita basuh telinga semuanya hilang, tangan mungkin pernah kita berdosa, hilang deh. Dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil. Apalagi amalan yang bisa membuat dosa kita hilang? Salat, ahsanti. Salat.
Kata Rasulullah SAW, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Apa pendapat kalian kalau ada sungai di depan pintu rumah kalian, lalu dia mandi di situ 5 kali sehari? Hal yabqa min daranihi syai'? Apakah akan tinggal kotoran di dalam tubuhnya? 5 kali mandi sehari. Kita aja ada teman 3 kali mandi sehari, itu kita bilang jangan mubazir. Ini 5 kali mandi di sungai yang mengalir pula. Kata para sahabat, tentu kotorannya tidak ada lagi. Maka kata Rasulullah, begitulah perumpamaan salat 5 waktu yang dengannya akan dihapus dosa-dosa kita. Dosa kecil tapi apalagi tadi malaikat mendoakan ampunan selagi 2 orang muslim bersalaman. Maka bersalaman itu jangan main cepat-cepat aja. Ada yang bersalaman tuh dikit aja, pelan sombong, dikit tidak perlu melihat kita. Jadi sesekali boleh kalau kita bersalaman terus dia tidak melihat kita, tekan sedikit biar dia lihat kita. Ya, ya kayak gitu ya. Itu orang barat tuh. Kita punya motivasi karena selama tangan kita berjabat, malaikat doakan ampunan untuk kita. Jangan pula seharian berpegang tangan. Lain pula kata orang nanti. Yang normal-normal saja, yang wajar-wajar saja. Tapi jangan terlalu cepat pula. Ya. Jadi di dalam musafahahnya kita dengan al-akh atau muslimah dengan muslimah itu ada doa dari malaikat. Ya, banyak sebenarnya al-jum'atu ila al-jum'ah. Ya, saat kita dari satu Jumat ke Jumat lain, kafaratun lima bainahuma. Ada kafarah dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Maka teman-teman dimuliakan Allah, untuk dosa besar perlu taubat khusus, perlu taubat yang dikhususkan untuk dosa itu. Itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, ya kadang dengan amal-amal itu, innal hasanat yudhhibunas sayyi'at. Ini tazkiyatun nufus nih teman-teman. Jadi, Ustaz, ana rasanya malas melakukan ibadah, malas beramal saleh. Awal-awalnya semangat di sini, ternyata makin lama makin malas, bosan. Nah, itu pertanda hati kita sedang kotor. Apa kata Uthman bin Affan ini? Perkataan Uthman bin Affan ini, "Lau taharat qulubuna lan tashba' minal Qur'an." Kalaulah hati kita bersih, kita tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Maunya baca terus. Nah sekarang, berapa halaman kita paling nyaman baca Quran? Nah segitu kebersihan hati kita cuma. Ini kata Utsman bin Affan ya. Maka teman-teman dimuliakan Allah SWT, ini baru satu contoh. Artinya perlu kita untuk mentazkiyatun nufus, mensucikan diri dari penyakit-penyakit hati agar bersemangat beramal saleh, bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk membantu orang lain, bersemangat untuk belajar, berbakti pada orang tua dan seterusnya. Ini akhlak kepada diri sendiri. Dan yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini akhlak kepada orang lain, berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Nabi pernah ditanya tentang apa faktor yang paling banyak membuat manusia masuk surga. Apa kata Rasulullah? Taqwallah wa husnul khuluq. Yaitu ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Apa? Rasulullah mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Apa arti innama? Saya lupa. Ini kena sudah hadis nomor 18 ya. Hanya ahsan. Innama itu artinya hanya. Rasulullah itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, tidak ada yang lain. Dan setiap ibadah kita muaranya adalah perbaikan akhlak. Kalau ada orang yang sombong dengan jabatannya, lalu dia disuruh untuk sholat berjamaah, di sampingnya ada OB, office boy di kantornya, boleh diusir? Sana, saf depan untuk saya. Dah. Artinya sholat berjamaah mengikis kesombongan. Pelajaran akhlak.
Jadi Rasulullah itu diutus betul-betul hanya untuk menyempurnakan akhlak. Semua syariat mulai dari salat, zakat, puasa, haji, apalagi syariat umrah, infak, sedekah, senyum kepada orang, membantu orang lain, berbuat baik kepada tetangga. Falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu, falyukrim, itu semuanya akhlak. Dan satu-satunya pujian Allah kepada Rasulullah yang secara jelas Allah nyatakan adalah akhlak. Begitu luar biasa solat Nabi sampai bengkak kaki beliau, Allah tak puji. Ibu Aisyah menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamah. Sampai kaki beliau itu bengkak saking lamanya berdiri. Allah tak puji solatnya Nabi. Secara langsung Allah tak puji. Allah tidak puji infak sedekahnya Nabi. Bayangkan, tidak ada sepeser pun uang yang Nabi tinggalkan sebagai warisan kepada anak dan keluarga beliau, istri, tidak ada. Berarti semua sudah diberikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ingat ya, ketika kita mensyarah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, kata Rasulullah, kalaulah saya punya emas sebesar gunung Uhud, emas seberat gunung Uhud, 3 malam tidak akan cukup ya. 3 malam tidak sampai 3 malam habis semua sudah saya infakkan di jalan Allah, kata Rasulullah. Tapi Allah tak puji infak Rasulullah. Allah tidak puji yang lain-lain. Allah tidak puji puasanya Rasulullah SAW. Rasulullah pulang ke rumah melihat, kalau bahasa awaknya, lihat do sambah, ndak abu puasa. Kalau kita kan do sambah mah, ndak abu food. Ya boleh aja, tidak masalah. Cuma begitu puasanya Nabi, luar biasa. Tapi Allah tak puji puasanya Nabi. Rasulullah berjihad. Coba Rasulullah hijrah umur berapa? Pernah tak teman-teman berpikir Rasulullah diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun? Kita bulat-bulat aja, 40 tahun. Lalu beliau hijrah 13 tahun setelah berdakwah. Berarti berapa umur beliau hijrah? 53 tahun. Lalu 2 tahun setelah hijrah beliau perang Badar. Berapa umur beliau ke perang Badar? 55 tahun beliau memimpin perang. Berapa umur beliau? 55 tahun. Lalu nanti ada perang Uhud, berapa lagi umur beliau? Ada perang Khandaq, berapa umur beliau? Itu luar biasa jihadnya Rasulullah. Sampai Rasulullah terluka, pipi beliau, patah gigi beliau. Sampai Rasulullah di perang Khandaq menahan lapar di jalan Allah. Sampai Rasulullah ikatkan batu di perut beliau supaya tidak kelaparan. Tapi Allah tidak puji itu. Yang Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, yang terbaik darimu itu akhlak. Dan teman-teman, orang banyak masuk Islam. Terakhir kan berita yang Masya Allah. Siapa pemenang Piala Dunia? Umat Islam. Berapa yang masuk Islam di Piala Dunia kemarin? Berapa banyak orang yang membela Islam di media barat, pro dan kontra. Dan makin banyak orang yang membela Islam, mempelajari Islam. Umat Islam yang paling menang kemarin tuh. Walaupun Maroko kalah. Umat Islam paling menang teman-teman. Kenapa? Akhlaknya orang Qatar merepresentasikan seorang muslim yang baik. Ya, jadi ini penting menjadi poin inti kita. 3 akhlak ini, akhlak kepada Allah dengan bertakwa, akhlak kepada diri sendiri dengan tazkiyatun nufus, dan akhlak kepada orang lain. Jangan anggap remeh teman-teman, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada orang lain walaupun kecil, walaupun sedikit, itulah insyaallah yang akan menjadi penyebab kita masuk syurga. Apa kata Rasulullah? Wa khaliqil muslimin bi khuluqin hasan. Itu kata Rasulullah? Enggak. Wa khaliqil mu'minin bi khuluqin hasan. Enggak, kata Rasulullah wa khaliqin nas. Bukan muslimin saja, bukan mukminin saja, tapi an-nas. Bukankah di dalam bab bertetangga, tetangga non-muslim punya hak tetangga dari kita? La nu'zihi, kita tidak boleh melukai, mencederai, menyakiti tetangga walaupun non-muslim. Ini termasuk akhlak ma'an nas. Wa khaliqin nas, apalagi dengan yang muslim. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan bersama Allah dan Rasulnya, mereka itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kalau sama non muslim saja baik, apalagi sama yang muslim.
Begitu logiknya. Jangan sebaliknya teman-teman. Sama non muslim, Masya Allah, dijaga gerejanya, bagus, tidak masalah. Tapi sama yang sesama muslim, asyidda, malah keras. Menegur orang non muslim, Masya Allah, santun-santun. Kalau menegur yang muslim salah, seperti mau murtad aja dia. Kan begitu terjadi sekarang. Coba betapa banyak ustadz yang ceramahnya diadu dengan ustadz ini. Memang mungkin ada kesalahan dari ustadz ini, diadu nih. Kan tidak begitu caranya. Jadi kita berakhlak kepada non muslim dengan akhlak yang baik, maka berakhlaklah dengan sesama muslim dengan akhlak terbaik. Dan akhlak terbaik itu memang tidak selalu senyum. Kadang kita memang marah, tapi marah karena kita mencintai dia karena Allah. Kan berakhlak baik itu tidak selalu memberi. Kadang kita tahan pemberian. Mungkin dia istilah orang Minang tarajanya meminta-minta terus. Karena kita sayang kepada dia, kita ingin berakhlak kepada dia, kita tahan, kita tidak kasih. Tidak selalu akhlak baik itu memberi. Tidak selalu akhlak baik itu tersenyum. Ada masanya marah itu adalah akhlak baik saat tujuannya mengajarkan. Tentu marah dengan kualitas dan standar yang ada, jangan berlebihan, jangan hulu dan seterusnya. Maka teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini adalah 3 jalan selamat seorang muslim, 3 jalan selamat seorang mukmin. Bertakwa kepada Allah di mana saja. Kemudian dia mensucikan dirinya. Setiap dia berbuat kesalahan, dia berusaha untuk mengganti kesalahan tersebut dengan kebaikan. Siapa hari ini tidak berbuat salah? Kira-kira semuanya berbuat salah kan? Maka pastikan apa kira-kira pengganti perbuat salah kita kemarin? Sholat Isya sudah selesai. Sholat witir dulu. Saya sholat witir lah sebelum tidur. 1 rakaat jadi 1 rakaat, enggak, itu luar biasa. Abu Dzar meriwayatkan, Abu Dzar Al-Ghifari, perawi hadis ini meriwayatkan Rasulullah SAW memberikan wasiat. Ya, yang salah satu isinya adalah jangan pernah tidur sebelum sholat witir, walaupun 1 rakaat. Atau mungkin apa kesalahan kita? Wah, saya tadi begini nih, saya mau hapuslah kesalahan itu. Dengan cara apa? Bisa saja dengan baca Quran, biasanya 1 juz sekarang jadi 2 juz sebelum tidur. Atau biasa 2 juz jadi 3 juz. Atau saya nambah hafalan lah setengah halaman dulu sebelum tidur nih. Kan malamnya kita apa lagi habis ini? Tidur kan? Selesai. Atau memberikan kisah-kisah yang baiklah kepada teman-teman, atau menyelesaikan masalah teman. Pokoknya usahakan kita tutup hari kita dengan hasanah. Semoga yang sayyiat terhapus. Kan enak sebelum tidur ada terhapus dosa-dosa kecil kita. Ingat kan kisah sahabat Rasulullah SAW yang kata Rasulullah, ini dari pintu ini nanti akan masuk ahli syurga. Ingat kan kisah itu masyhur. Lalu masuk seorang sahabat, biasa aja sholatnya, biasa aja sholatnya, ibadahnya biasa aja. Ada kalau tidak salah Amr bin As yang penasaran, ya. Kemudian dia tinggal di rumah sahabat itu selama 3 hari. Dia lihat biasa aja semua ibadahnya. Akhirnya ditanya, apa kira-kira ibadah kamu yang kamu banggakan di hadapan Allah? Dia bilang, saya tidak tidur kecuali sebelum tidur saya maafkan semua kesalahan orang. Maka tutup hari kita dengan al-hasanat. Semoga betul-betul dapat menghapus sayyiat kita. Usahakan begitu tiap hari. Usahakan begitu setiap hari. Baik teman-teman dimuliakan Allah SWT. Sudah 50 menit ini. Allah Ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan terkait 3 hal ini, terkait taqwa Allah, terkait tazkiyatun nufus, dan terkait husnul khuluq ma'al ghair, ya, ma'an nas, dipersilakan. Ya. Ini alhamdulillah kalau kita seandainya kan tadi kan tarbiyah Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. seandainya dibalik kan alhamdulillah kita. Oke. Jadi seandainya terbalik kita gimana? Apakah tambuhan juga? Masya Allah pertanyaan antum. Masya Allah, luar biasa. Udah dokter tuh kayaknya. Bagus pertanyaannya tuh, kuat pertanyaannya tuh.
Ustaz bilang tadi perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Ya. Apa jadinya kalau setelah sholat kita malah mencuri sendal orang? Ya. Itulah sayangnya Allah sama kita. Perbuatan buruk tidak menghapus perbuatan baik kecuali kekufuran. Kecuali kufur murtad kita, itu hilang semua masalah kita. Itu sayangnya Allah sama kita. Kalau kita pikirkan secara matematis harusnya begitu. Kalau perbuatan baik menghapus perbuatan buruk, maka secara hitung-hitungannya perbuatan buruk juga menghapus perbuatan baik. Kalau kita bikin hukum umum begitu mungkin. Tapi ini siapa yang bikin hukum? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Wadud. Allah yang bikin nih. Ternyata perbuatan buruk tidak menghapus perbuatan baik. Dia menjadi dosa sendiri. Subhanallah. Itu kuat pertanyaannya itu. Kecuali kekufuran. Kalau kekufuran, habis habaan mansura. Allahu a'lam bissawab. Nah, hal min soal? Pertanyaan lagi ya, silakan. Ini ditanya Ustaz mengenai yang disampaikan di ayat tadi Ustaz, akhlak pada orang lain itu Ustaz. Dia sudah disampaikan maksudnya tidak selalu akhlak itu kita memberi. Oh, ya. Ada maksudnya kita itu menahan kalau sifatnya memang memberikan sebagian. Namun kadang kita ketika memberi tersebut bisa jadi 1, 2, 3 kali itu memberikan melihat karakter orang yang kita berikan. Apakah dia bakal tergantung pada diri kita untuk selalu menerima atau dia bakal bekerja sama. Secara otomatis kan kita setelah memberi itu mengajak gitu, mengajak bekerja sama. Namun pada dasarnya setelah diajak seseorang itu nggak mau gitu. Nah jadi kita seolah-olah kalau misalnya kita nggak memberikannya itu nanti seolah-olah diri kita yang kikir gitu. Apakah itu ada korelasinya dengan antara kita terus berbuat baik kepada orang lain atau kita membiarkan kita tidak memberi tadi dengan hal yang memberikan kebahagiaan. Masya Allah. Bagus nih pertanyaannya. Jadi batasannya nih ya, kapan kita harus menahan? Artinya ini salah satu contoh akhlak pada manusia itu yaitu. Tapi kalau pekerjaannya pengemis, kalau yang datang pada antum itu memang pengemis, itu jangan berhenti kasih. Ya, jangan kasih aja. Kecuali antum punya modal, baru. Pak datang dia kan, minta ke Sa'ali. Pak, ini ada 2 juta. Pak belilah itu, balikkan ke saya 2 tahun lagi. Itu bisa tuh, berhentilah Pak pengemis. Tapi kalau kita hanya bisa ngasih 1.000, 2.000 sesuai ya pengemis lah. Kalau itu jangan berhenti. Kalau pengemis itu memang biarkan saja. Ya, tapi kalau ini mungkin teman kita nih umpamanya. Sekali dia minta, 2 kali dia minta, 3 kali kita bilang, gimana kalau kita ini? Terus dia tidak mau. Ya, itu pilihannya ada di tangan antum. Kalau memang sekiranya dia tidak berpotensi untuk kerjasama, atau kalau dia kerjasama sama kita akan gagal, atau dia memang tidak bisa bekerja, atau pokoknya antum lihat dia. Kalau memang tidak bisa ya kasih aja terus. Tapi kalau seandainya dia ini berpotensi atau bisa diarahkan, lalu dia tidak mau, ya kasih pelajaran, jangan kasih. Jadi anak gini, anak punya kenalan yang dia sudah tamat S1, tapi di rumah aja, tidak kemana-mana. Lalu orang tuanya bilang ke kita, silakan, Ustaz, gimana caranya? Orang tuanya sudah tua, sudah. Mungkin dia minta solusi dari anak muda lah, gimana? Anak bilang gini, coba bapak tidak usah kasih uang belanja ke anak bapak. Kan biasanya orang tua kasih belanja terus tuh. Coba bapak kasih dia uang, pokoknya sehari itu bapak biasanya ngasih 20.000, seminggu pertama kasih aja 10.000 dulu. Minggu kedua kalau ada perubahan kasih 5.000. Minggu ketiga Pak jangan kasih apa-apa. Ternyata katanya setelah dia coba, memang bapak ini masya Allah sangat menghormati kita dan beliau coba saran kita itu, dan akhirnya anaknya sekarang punya toko komputer. Setelah dia bilang, iya Ustaz, anak saya marah-marah, jadi sebenarnya saya mau nangis Ustaz, karena dia bapak, yang namanya bapak diminta uang sama anaknya, ya tentu harus saya kasih, kan gitu intinya. Cuma karena insya Allah saya karena ingat pesan Ustaz, saya coba itu. Akhirnya dia pergi menghilang sekitar 3-4 hari, ya.
Pulang-pulang dia bawa komputer second, ternyata punya teman dia, diperbaiki lalu dia jual, akhirnya dia punya komputer kecil sekarang. Nah, itu berawal dari tidak mengasihi uang jajan. Kalau seperti itu kejadiannya dan yakin bisa, insya Allah. Cuma kalau memang tidak bisa lagi diharapkan dan dia memang minta-minta, mungkin itulah amal soleh kita di sana. Ya udah, kasih dia semampu kita. Jadi tergantung siapanya. Jadi jawaban ini tidak mutlak. Dia nisbi kata orang Arab. Jadi tergantung, dilihat ini siapa orang, bagaimana kondisinya, apa konteksnya, apa uzurnya dan seterusnya. Allahu a'lam bissawab. Gitu, akhir. Assalamualaikum. Bagaimana pandangan syariat Islam tentang wanita yang safar untuk menuntut ilmu agama maupun umum? Ilmu aja lah. Saya bikin agama maupun umum sama aja. Jangan bisa pisahkan ilmu. Ya. Itu kerjanya orang sekuler. Berdirilah man seb'a. Nah, ini akhirat nih. Itu ni apa? Itu kan kerjanya orang sekuler. Berdirilah madrasah aliyah negeri khusus agama. Jangan beda-bedakan ilmu ya. Jadi teman-teman, Anda bilang walaupun jadi kalau teman-teman ini kuliahnya kuliah umum sekarang, yang formalnya kuatkan informalnya kuliah agama. Cari ilmu banyak tuh. Banyak sekarang kajian-kajian yang berseri-seri kan. Maksudnya membahas kitab ini, ikuti itu. Teman-teman juga ini yang kuliah formalnya kuliah agama mungkin STAIPIK atau UIN atau apa lagi. 2 itu cuma. STAISTIS 3 itu cuma. Selebihnya tidak beragama. Itulah itu contoh tuh. Itu akibat suksesnya orang sekuler memisahkan agama dan pendidikan. Ya, walaupun kata sebagian kan itu agar lebih bisa mendalami. Kalau menurutnya ini proyek orang ini orang barat. Bukankah Al-Khawarizmi, siapa lagi? Al-Jabar, bukanlah mereka itu ulama juga saintis? Ya kan? Di masa-masa kejadian Islam, Allahu a'lam ya. Jadi menuntut ilmu lah ya. Oke. Misalnya untuk berkuliah di luar kota, bahkan jauh di luar negeri sana. Oh gitu. Kalau perempuan mau pergi ke luar kota, umpamanya dia tinggal di Lubuk Buaya, lalu sekolah di SMA di Padang Pariaman, umpamanya. Ke luar kota tuh kan? Kalau itu boleh lah tuh ya. Kalau itu kondisinya. Tapi kalau dia Bukit Tinggi, siapa orang luar kota sini? Yang akhwat, siapa yang orang jauh? Coba dikit cuma. Oh banyak. Ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah diizinkan sama walinya, siapa ayahnya mungkin, atau mungkin abangnya, atau omnya, adik ayahnya, atau kakeknya sudah diizinkan sama wali, dan wali ini mengizinkan kan tidak sembarangan. Dia lihat amankah tempat tinggal anaknya, amankah perjalanannya, amankah proses belajarnya. Kalau aman, insya Allah tidak masalah. Bahkan sekarang Arab Saudi tidak lagi mewajibkan untuk bawa mahram kuliah ke Arab Saudi. Hebat sekarang Arab Saudi. Kalau dulu wajib mahram, sekarang tidak wajib lagi mahram. Ya, tapi teman-teman tentu kalau bisa tidak ada perjalanan seindah dengan mahram. Jangan tuh bayangkan, ya. Dan tidak ada perjalanan semerepotkan dengan mahram. Dia merepotkan, tapi indah. Mana lebih baik itu? Indah tapi merepotkan atau merepotkan tapi indah? Oh beda, ya. Merepotkan tapi indah itu yang enak. Kalau indah tapi merepotkan berat rasanya. Ya walaupun sama aja di sebenarnya. Ya, jadi teman-teman dimuliakan Allah SWT, Allahu a'lam. Kalau perjalanannya aman, tempat tinggalnya aman, proses belajarnya aman, dan ilmu yang dia tuntut itu dia niatkan untuk li'la kalimatillah, walaupun itu jadi dokter, kedokteran, keperawatan, gizi, atau mungkin teknik atau apa. Tapi ini dia tinggal di Payakumbuh, kuliah di UNP, perempuan, ambil jurusan di ini fik keolahragaan, anak berhenti aja kuliahnya. Apa mau dicari itu? Perempuan, dan dia tahu nanti akan lari-lari pakai celana, dinilai oleh dosennya ada laki-laki dan perempuan. Apa yang mau dicari? Fakultas Ilmu Keolahragaan. Datang dari Bangga tuh, dari Riau datang kuliah di UNP, karena dulu orang tuanya diikip dia di UNP. Tenang dia.
Apa yang diambilnya? Fik. Ustaz, berarti tidak perlu kami belajar. Nah, kalau anak ini Allah alam ya, ini pendapat pribadi ya. Ada yang di fik di sini. Kalau ada tersinggung bagus tuh. Itu yang makna maksudkan tuh. Bisa pindah-pindah jurusan lain. Apa yang mau dicari? Dulu ya waktu anak masih rajin-rajin olahraga dulu kan. Sekarang alhamdulillah masih berniat. Jadi semoga Allah istiqamahkan kita untuk kebaikan-kebaikan. Jadi teman-teman dimuliakan Allah, dulu tuh Masya Allah tiap pagi lari sekarang sudah bagus kabarnya ininya ya, trek larinya. Dulu masih pasir itu kan, pasir mau lari. Itu anda lihat ada ujian-ujian anak-anak fik itu kan, kalau mereka ujian kan mereka berhak membatasi trek-trek itu kan punya mereka. Itu laki-laki, perempuan. Ya Allah. La ilaha. Ini mohon maaf. Ana yakin 3 dari 9 laki-laki itu syahwatnya naik. Ini mohon maaf. Dia melihat perempuan, ya memang berjilbab tapi pakainya ketat, lari-lari. La ilaha illallah. Kalau itu kuliahnya, enggak usah keluar kota. Lari-lari di kampung sendiri. Suruh ayahnya melihat berapa menit dah. Apa yang mau dicari? Tapi kalau mau jadi guru, ya kan? Mau jadi dokter, mau jadi perawat, wah itu lain cerita. Atau dari Bekumbu, atau mungkin dari Bukit Tinggi, kuliah sekolah di sini bisa, itu tidak masalah. Jadi lihat juga apa ilmunya ya. Jadi selain faktor keamanan, juga dilihat faktor apa yang dia pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi itu pendapat pribadi ya, pendapat pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita terhadap pengemis yang terlihat masih kuat secara fisik tetapi hanya meminta-minta di jalan? Apakah tetap memberi sedekah? Tidak, syukur. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Kalau ada datang pengemis, jangan hardi. Hanya 2 cara kita menghadapi pengemis. Kasih baik-baik atau tolak baik-baik. Tidak ada uang, jangan sok kasih ceramah. Pak, minta uang Pak. Sini. Nah, okay. Kamu ini masih muda, ini. Tidak ada hak kita. Kecuali kita kenal dengan dia, atau kita bisa mengarahkan dia kepada orang yang ini, atau mungkin memang kita tahu betul dia lagi malas atau apa, tidak apa-apa. Nih saya kasih sekarang, tapi besok kalau bisa, ini kan antum masih kuat nih. Apalah, cobalah kerja ya. Baik-baik menasihati juga tidak apa-apa. Di dalam surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala mencela pemberian yang diikuti dengan kata-kata menyakitkan. Itu di juz 3 kalau tidak salah. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Itu ya. Nyakiah tapi dan lagi gadangan besar ya. Makanya cara untuk merespon pengemis, kasih baik-baik atau tolak baik-baik. Ya, kecuali dia bilang, "Bu, Pak, saya minta uang untuk beli." Dia bilang umpamanya ya, untuk beli ini yang haram-haram, enggak usah kasih. Tapi kalau dia tidak bilang, ini pahala kita, Allah datangkan kesempatan kita berpahala, kasih. Semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak usah hakimi, oh dia terlihat ini, tidak usah. Itu bukan urusan kita. Apa kata para ulama? Nahkumu bil-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita ini hanya menghukumi yang nampak-nampak saja. Yang tidak nampak apa di balik wajah kuatnya, apa di balik bajunya yang bersih, itu biar Allah yang tahu. Yang jelas dia sekarang minta dan kita punya, kasih baik-baik, ya silakan. Atau kita tidak punya, bilang maaf saya tidak punya. Tapi kalau dia masih ngeras juga, kasih, mungkin baru kita kasih pula qaulun ma'ruf. Kasih nasihat di situ. Kok bapak maksa? Kok udah maksa? Kan udah masih kue. Iyalah sama-sama kerajo jam sekolah. Pamanya gitu kan? Dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Oke. Dapatkah kita manfaat atau balasan yang dijanjikan di setiap amalan yang dilakukan? Jika kita melakukannya tanpa mengetahui keutamaan, diterima insyaallah. Syarat diterimanya amal 2. Apa itu? 1, ikhlas niat. Yang kedua, mutaba'atur rasul.
ikhlasun niat dan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi, apakah kita tahu keutamaan solat ini menjadi syarat diterimanya solat kita? Enggak. Tapi kalau kita tahu, insya Allah menambah khusyuk. Kalau kita tahu, insya Allah menambah khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, di mana tempat Ustaz mengisi kajian selain di sini, Ustaz? Ana ngisi kajian di Al-Munawwarah. Biasanya besok setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat kajian fikih di Al-Munawwarah. Itu sih. Kemudian Rabu di sini, Senin kosong, Jumat malam kadang di Padang sekali sebulan, Padang. Kemudian malam Minggu kosong, Minggu malam kosong. Iya, sini sama Al-Munawwarah aja. Kalau mau diramaikan silahkan. Tapi ana berharap teman-teman dimuliakan Allah, ana bukan GR ya. Tapi ana berharap teman-teman semakin mendengar kajian dari ana, ilmu yang Allah titipkan ini, jangan semakin suka mendengar kajian ana, tapi semakin cinta sama Allah, semakin cinta sama Rasulullah SAW. Ini hanya ilmu yang Allah titipkan pada al-faqir, kepada ana yang tahu, sebelumnya tidak tahu apa-apa. Allah titipkan ilmu, Allah titipkan hadis, Allah titipkan Al-Quran, Allah kasih kepadanya sedikit berbicara, udah. Ya, jadi masih banyak ustaz-ustaz lain yang sebenarnya kalau teman-teman mau ikuti, masya Allah. Ustaz bidang fikih, bidang hadis, bidang dan seterusnya. Jadi kalau untuk kajian rutin silakan diikuti, tapi siapapun ustaznya pastikan setiap kita mengikuti kajian ustaz itu membuat kita semakin cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bukan semakin membuat kita fans dengan ustaz ini. Oh, saya kalau ustaz itu semangat, saya kalau jangan. Belum tentu ustaz itu mati dalam keadaan baik-baik saja. Belum tentu ustaz itu mati dalam keadaan iman. Belum tentu. Maka jangan pernah sandarkan kebaikan kepada orang. Oke? Di sini dan di Al-Munawwarah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Nah, sudah 65 menit, 66 menit. Nah, ya. Jadi yang bersabar-sabar nahan kantuk, ini sudah saatnya untuk melampiaskan syahwat tidurnya, ya. Itu hak mata kita itu ya. Harus dikasih haknya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan kalau Allah izinkan ada kesempatan kita masuk hadis nomor 19 insyaallah. Habis itu 20. Nah, sebelum masuk 21 nanti kita akan banyak melihat siapa yang hafal. Insyaallah anda siapkan hadiah. Kayaknya ada uang lah ya. Anda coba cari apa yang bisa. Quran di sini banyak Quran. Nantilah lihat apa. Makin berat Taurat atau Injil kita carikan. Baik, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.